Halo, ini merupakan video lanjutan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya menginput ke dalam program Ministep, menginput data yang akan kita analisis ya, silahkan tonton video sebelumnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu reliabilitas suatu set instrumen. Di sini untuk mencari reliabilitas nanti ada beberapa aspek yang perlu kita lihat dari hasil analisis dengan permodelan RAS. Saya sudah menyediakan tabel yang bisa teman-teman gunakan untuk melaporkan reliabilitas tersebut dan beserta kategori interpretasinya yang bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, untuk melihat hasil analisis RAS terhadap data yang kita telah input, kita klik output tables. Ini ya, mungkin saya zoom lagi saja, output tables. Selanjutnya kita tekan atau klik yang 3.1 summary statistics ini. Nah, kalau misalnya sudah terbuka, dia akan seperti ini tampilannya. Ada banyak data kan? Nah, kita fokus yang di mana? Itu saya sudah lengkapi dengan yang di sebelah sini tadi. Oke. Kalau ini berantakan, kita tarik sedikit supaya dia kembali ke bentuk awalnya. Oke. Di sini ada dua reliabilitas yang bisa dilaporkan sebenarnya, yakni person sama item. Di sini ada tulisannya personnya dan itemnya. Reliabilitas itu kan tentang kekonsistenan. Jadi bagaimana item soal itu bisa memberikan hasil yang konsisten bila diuji pada peserta didik yang sama. Nah, tapi kalau di permodelan RAS bukan cuma item yang dilaporkan kekonsistenannya, tapi juga peserta didiknya atau anak didik yang mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi di sini yang dilaporkan itu dua. Tapi sebenarnya yang benar-benar berpengaruh terhadap reliabilitas item itu berarti yang ini, nanti nilai yang di sini. Nah, kita coba masukkan dulu ya. Kalau personnya di sini reliabilitasnya lihatnya yang mana? Kita lihat yang ini, yang bagian paling atas. Jadi ini cara bacanya adalah 0,70. Jadi kita bisa tuliskan di sini 0,70. Sedangkan kalau item reliabilitasnya lihat yang ini. Berarti item di sini kita masukkan 0,88. Adapun alpha Cronbach di sini itu bisa kita lihat di sini juga. Ada di atas ini. Nah, ini berarti 0,72. Setelah kita memasukkan angka-angka ini, waktunya kita interpretasi. Jadi di sini kita fokus ke yang sebelah kanan. Untuk item atau person reliability di sini ada kategorinya. Kalau misalnya karena kita dapatnya 0,70, maka dia termasuk dalam kategori cukup. Dan item itu juga dapat 0,88. Berarti itu masuk dalam kategori baik. Nah, selanjutnya alpha Cronbach ini ada tabel interpretasinya sendiri, yakni yang ini. Dan dia termasuk tinggi. Berdasarkan hal berikut itu bisa diambil kesimpulan kalau saya tuliskan di bawahnya saja, item soal berada pada kategori baik. Item soal reliabilitas ya. Reliabilitas item soal berada pada kategori baik. Sedangkan item personnya, person serta didik yang mengerjakan soal tersebut reliabilitasnya termasuk cukup. Berdasarkan analisis alpha Cronbach, item soal tersebut reliabilitas kali ya. Reliabilitas soal tersebut termasuk tinggi. Oke. Sebenarnya kalau dari hasil ini itu soalnya bisa termasuk reliable.
Paling mungkin yang perlu digarisbawahi saja di sini, reliabilitas person ini maksudnya adalah peserta didik itu hanya berada pada kategori cukup dalam kekonsistenannya dalam mengerjakan. Jadi kalau misalnya kategorinya itu baik, berarti peserta didik yang kurang paham itu cenderung akan susah menjawab soal-soal yang sulit, dan peserta didik yang pandai itu pasti umumnya lebih banyak menjawab soal-soal yang sulit. Tapi di sini hal tersebut hanya ada pada kategori cukup. Jadi pola tersebut belum 100%, ibaratnya gitu ya, belum 100% terjadi di jawaban soal-soal kita. Tapi secara umum karena di sini reliabilitas item soalnya sudah pada kategori baik dan analisis alfa Cronbachnya juga sudah termasuk tinggi, maka soal tersebut bisa disebut reliable seperti itu.